kecuali dalam rangka memberi hukuman. Ya, kadang Allah membebani satu kaum dengan beban yang berat yang mereka tidak mampu untuk lakukan, ini dalam rangka memberi hukuman kepada mereka karena perbuatan-perbuatan mereka. Kama hammala Bani Israil bisababi ta'annutihim, sebagaimana yang Allah bebankan kepada Bani Israil, sebagaimana yang Allah bebankan kepada Bani Israil bisababi ta'annutihim, karena sebab keras kepalanya mereka. Ya, karena sebab kepala batunya, ya, orang-orang Bani Israil ini, maka Allah membebani mereka dengan beban yang mereka tidak mampu pikul. Allah berfirman, "Fabi zulmin minal ladina hadu." Ya, maka karena sebab kezaliman dari orang-orang hadu Yahudi, haramna alaihim thayyibat, maka kami haramkan atas mereka at-thayyibat, yang baik-baik. Uhillat lahum, yang dihalalkan bagi mereka. Jadi yang baik-baik yang Allah halalkan bagi mereka itu dijadikan haram oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bisaddihim an sabilillahi katsira, ya, selain karena kezaliman mereka, juga karena sebab mereka menghalang-halangi manusia, ya, karena banyak menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Wa akhdhimur riba, dan juga karena sebab mereka mengambil riba. Ya, karena tiga sebab ini, kezaliman mereka, menghalangi manusia dari jalan Allah, memakan riba, maka Allah hukum mereka dengan hukuman yang berat, yang mereka tidak mampu untuk memikulnya. Fallahu aqabahum fakallafahum bima la yutiqun, maka Allah menghukum mereka, lalu Allah membebani mereka dengan beban yang mereka tidak mampu untuk memikulnya. Walidzalika jaa fid du'a, oleh karena itulah datang dalam sebuah doa di dalam Al-Quran, ya, di surah Al-Baqarah ayat 286, ketika Allah berfirman, Rabbana wala tahmil alaina, wahai Tuhan kami, wala tahmil alaina, janganlah engkau bebankan kepada kami, isran, ya, keberatan atau beban, kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sebagaimana yang engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Itu khususnya kepada Bani Israil. Jadi untuk umat ini, kita kalau baca doa ini, maka Allah tidak akan membebani kita walaupun dalam rangka menghukum. Allah tidak menghukum kita, membebani kita dengan beban yang kita tidak mampu untuk memikulnya. Ya, sebagaimana orang-orang terdahulu, karena kezaliman mereka, karena maksiat mereka, maka Allah hukum mereka, ya, dengan hukuman dan dengan beban yang mereka tidak mampu untuk membawanya. Fallahu fadlan minhu wa ihsanan, maka Allah karena karunia darinya dan kebaikannya, la yukalliful ibad illa ma yutiqun, Allah tidak membebani kepada hamba kecuali apa yang hamba itu mampu untuk kerjakan. Ya, rahmatan minhu, sebagai rahmat dari Allah, fahuwa rahim, maka Allah itu rahim, maha penyayang. Innallaha bin-nasi la raufur rahim, sesungguhnya Allah terhadap manusia itu sangat kasih sayang. Ya, Allah kepada manusia itu sangat kasih sayang. Kemudian kata Imam At-Tahawi rahimahullah, wala yutiquna illa ma kallafahum, ya, dan tidaklah mereka mampu kecuali apa yang Allah bebankan kepada mereka. Artinya mereka tidak akan mampu untuk melakukan kecuali apa yang Allah bebankan kepada mereka. Kata beliau, hadza fihi nazar, dalam perkataan beliau ini ada nazar,
ada yang perlu dikritik. Bal yutiquna aktsara mimma kallafahum. Bahkan manusia itu mampu lebih dari apa yang Allah bebankan kepada mereka. Ya, jadi manusia ini mampu untuk mengangkat atau menjalankan apa yang Allah bebankan lebih dari apa yang Allah bebankan. Walakin Allah yuridu bihimul yusra wa la yuridu bihimul usra. Akan tetapi Allah menginginkan kepada manusia ini kemudahan, dan Allah tidak menginginkan kepada mereka kesulitan. Wallahu wada'a anhumul masyaqqah, maka Allah mengangkat dari mereka al-masyaqqah. Allah mengangkat dari manusia kesulitan-kesulitan, ya, keberatan-keberatan, ya, Allah angkat semua. Wa syar'a lahumud dinal yusra, dan Allah membebani kepada mereka agama yang mudah. Ya, agama ini sangat mudah, jangan dimuliakan oleh Allah. Kalau kita jalankan, maka kita akan merasakan mudahnya agama ini untuk kita jalankan. Ya, ya, cuma sebagian orang memberat-beratkan diri di dalam agama ini. Dengan apa? Dengan mensyariatkan untuk diri mereka apa yang Allah tidak syariatkan. Ya, karena agama ini yang Allah bebankan itu sebenarnya sudah cukup. Ya, sudah sangat mudah. Ketika kita membebani diri dengan beban-beban yang Allah tidak bebankan, maka manusia akhirnya merasakan berat di dalam agama. Ya, makanya apapun yang dilakukan oleh manusia, kalau perbuatan itu ya menunjukkan bentuk takalluf, ya, membebani diri, memberatkan diri, maka itu tidak boleh di dalam agama, dilarang. Ya, dilarang di dalam agama. Maka yang ada dalam agama ini adalah kemudahan. Yang ada dalam agama ini adalah kemudahan. Wa nahahum 'anil ziyadati 'alal i'tidal. Dan Allah melarang mereka untuk menambah lebih dari yang sudah seimbang ini, yang sudah cukup. Maka fala yajuzu lil insan ay yusalli kullal lail, maka tidak boleh bagi manusia ini salat sepanjang malam. Ya, setelah Isya dia langsung tancap gas salat terus sampai masuk waktu fajar. Ini tidak boleh. Karena ini takalluf, ya, membebani diri. Kecuali di malam-malam tertentu, seperti malam bulan Ramadan atau 10 malam terakhir, ya, maka ini malam yang sifatnya spesial, ya. Wa kadzalika la yajuzu lahu tarku zawaj. Demikian pula tidak boleh bagi manusia ini meninggalkan nikah karena mau konsentrasi ibadah. Ya, saya ini kalau ada istri, saya akan sibuk mencari nafkah. Ya, waktu saya akan terbuang bersama dengan istri. Maka dia tidak mau menikah, kenapa? Karena mau konsentrasi beribadah kepada Allah. Ya, lalu dia pun meninggalkan pernikahan. Ya, dia tidak tahu zaman dimuliakan oleh Allah, ternyata dalam pernikahan itu banyak ibadah. Ya, yang justru ibadah itu tidak bisa dilakukan oleh orang yang belum menikah. Ya, nah itu karunia yang Allah berikan bagi orang-orang yang sudah menikah, yang sudah punya istri. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ana ma usalli amma ana fa usalli wa anam." Adapun aku maka saya ini salat dan tidur. Jadi Nabi beliau salat malam tapi ada waktunya tidur. Ya, tidak salat di sepanjang malam, tidak salat. Maka siapa yang salat sepanjang malam, ya, itu selain di Ramadan, ya, maka dia telah menyelisih sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia telah menyelisihi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa atazawwajun nisa,
dan saya juga menikahi wanita. Maka bantahan kepada orang yang tidak mau nikah. Ya, ya mungkin kita mengatakan siapa yang tidak mau nikah? Ya ada orang yang memang tidak mau nikah karena mau konsentrasi ibadah, tidak mau terbebani dengan yang namanya mencari rezeki, mengurus anak, tidak mau. Ya. Maka Nabi SAW menikah. Wa asum wa uftir, dan saya juga berpuasa dan saya berbuka. Ya, bagi bantah orang yang tiap hari terus puasa. Ya, tiap hari puasa, ini puasa, besok puasa terus. Ya, itu juga tidak disunnahkan, menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman raghiba an sunnati, maka barang siapa yang benci dengan sunnahku, ya, dia menginginkan lebih dari apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi, falaysa minni, maka dia itu bukan dariku. Maksudnya bukan pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan pengikut Nabi, siapa yang diikuti? Hawa nafsunya. Ya, hawa nafsunya. Ya, karena hawa nafsu itu kan menggiring seseorang sesuai dengan apa yang cocok untuk orang ini. Ya, syaitan itu seperti itu. Menggiring kita kepada apa yang sesuai dengan selera kita, sesuai dengan keadaan kita. Ya, kalau dia ahli ibadah, rajin ibadah, oh, kita ajak dia untuk berlebihan di dalam beribadah. Itu syaitan itu. Ya, kalau dia ahli maksiat, maka syaitan, oh, kita ajak dia berlebihan untuk bermaksiat sampai dia kafir. Ya, tujuannya bagaimana supaya kafir? Ya. Ahli ibadah yang memang sudah cintanya luar biasa untuk melakukan ibadah, itu tidak akan ya langsung digoda oleh syaitan untuk melakukan maksiat. Ya, kadang kalau dia tidak mempan maksiat, maka ya diajak untuk berlebihan di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu tipu daya iblis kepada siapa? Kepada ahli ibadah. Ya, agar ibadahnya menyimpang sehingga tidak bermanfaat untuk dirinya di akhirat. Baik, maka barang siapa yang benci dengan sunnahku, tidak suka dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mau lebih ya dari apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, falaysa minni, maka dia bukan pengikutku. Wallahu la yukallifu ma yashuqqu alaihim, maka Allah itu tidak membebani apa yang yashuqqu alaihim, ya, apa yang memberatkan mereka. Wallahu law kallafahum la ataqu, dan Allah seandainya membebani mereka, mereka mampu untuk melaksanakannya. Ya, coba kata lihat syariat ini jangan dimuliakan oleh Allah, itu tidak ada. Syariat kita ini yang betul-betul ya membebani manusia, tidak ada. Ya, siapa yang terbebani dengan ibadah haji? Haji itu cuma sekali setahun. Ya, wajibnya sekali setahun. Itu pun kalau Anda mampu dari sisi finansial dan juga mampu dari sisi ya apa kemampuannya. Ya, zakat itu yang dibebankan oleh orang yang memiliki ya harta sampai pada nisabnya, ya senilai 85 gram emas. Ketika hartanya sudah cukup, maka dia tidak langsung zakat. Tunggu dulu 1 tahun. Karena barangkali Anda punya 85 juta uang, Anda punya duit, bulan ini cukup 85 juta. Ya, apakah langsung dizakat? Tidak, karena Allah tahu barangkali besok ada yang mau beli. Ya, ternyata 3 bulan setelah itu dia beli motor ya 33 juta NMAX. Ya, berkurang sudah. Kalau berkurang berarti batal lagi perhitungan. Ya, jadi kalau sampai nisab berjalan beberapa lama, belum setahun berkurang dari nisab, maka batal perhitungan. Mulai dihitung lagi ketika sampai nisabnya. Itu indahnya kan luar biasa agama di zaman dimuliakan oleh Allah. Ya, betul-betul tidak membebani, dan yang dikeluarkan cuma berapa? 2,5% saja. Ya, itu pun tujuannya zakat ini untuk apa? Untuk membersihkan harta kita kalau di dalamnya ada harta-harta yang tidak jelas. Artinya kita berusaha untuk menjaga, tapi kan kita tidak tahu, barangkali ada yang masuk tanpa sepengetahuan kita, tanpa kesengajaan, sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah, maka dibersihkan dengan zakat itu. Kemudian zakat juga untuk membersihkan hati kita, ya, dengan memberi kepada fuqara, orang-orang yang berhak, maka itu insya Allah akan membersihkan hati-hati orang yang berzakat. Ya, sholat cuma 5 kali dalam sehari.
5 kali dalam sehari saja sholat ini. Itu pun dengan ibadah sholat Allah memberikan kita ketenangan jiwa, ya, ketenangan hati, rahmat. Itu luar biasa itu. Ya, orang yang betul-betul merasakan indahnya sholat, maka dia akan merasakan ketenangan dengan sholat. Dan ketika dia sudah merasakan itu, maka dia tidak bisa untuk tidak sholat. Artinya bahkan gelisah, ya, dan menjadi liar ketika dia tidak sholat. Cuma 5 waktu dari 24 jam waktu yang Allah berikan, cuma 5 waktu. Satu waktu itu paling tidak 5 menit saja selesai. Maka Allah tidak membebani apa yang memberatkan mereka. Seandainya Allah membebani mereka, maka mereka pasti mampu. Walakin la yarda lahumul masyaqqa wal usra. Namun Allah tidak menginginkan, ya, tidak ridha, ya, bagi manusia ini al masyaqqa wal usra, ya, keberatan dan sesuatu yang menyulitkan. Ya, makanya Nabi mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli salati. Seandainya tidak membebani umatku, ya, seandainya saya bukan karena saya takut membebani umat, maka saya akan perintahkan mereka, saya wajibkan mereka bersiwak setiap mau sholat. Tapi beliau takut jangan sampai ini nanti membebani umat beliau, maka beliau tidak perintahkan. Ya, beliau mengetahui bahwa yang afdal pelaksanaan sholat isya itu di akhir waktunya, di akhir waktu sholat isya, sekitar jam 10, ya, setengah 10, itu waktu yang paling afdal untuk sholat isya berjamaah. Tapi kalau itu membebani umat, ya, maka beliau majukan, ya, awalkan pelaksanaan sholat isya itu. Ya, tergantung, kalau para sahabat sudah ngumpul, maka Nabi awalkan sholat isyanya. Kalau sahabat terlambat ngumpul, maka Nabi akhirkan, ya, pelaksanaan sholat isya. Dan itulah di akhir itulah paling afdal, kata Nabi, laula an asyqa ala ummati. Seandainya itu tidak membebani umat. Nabi SAW sengaja tidak, ya, menjalankan secara rutin, ya, sholat malam di malam Ramadan. Ya, Nabi tidak dilanjutkan secara rutin bersama sahabatnya, tidak. Kenapa? Karena beliau takut, ya, turun wahyu yang kemudian mewajibkan sholat tarawih ini kepada umat beliau, fayashqu alaihim, sehingga, ya, sholat ini membebani manusia, membebani sahabat-sahabatnya. Beliau tidak mau seperti itu. Beliau tidak mau membebani umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa tafsiru la haula wala quwwata illa billah. Dan itu adalah penafsiran la haula wala quwwata illa billah. Ya. Naqul, kita mengatakan la hilah li ahadin. La hilata li ahadin, tidak ada kemampuan bagi seseorang, ya, tidak ada daya bagi seseorang, wala harakata li ahadin, tidak ada gerakan bagi seseorang, wala tahawul li ahadin, dan tidak ada juga perpindahan bagi seseorang dari maksiat, ya, illa bima'unatillah, kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi seorang tidak mampu berpindah dari maksiat menuju ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Wala quwwata li ahadin ala iqamati ta'atillahi was sabati 'alaiha illa bitaufiqillah. Dan tidak ada kekuatan bagi seseorang untuk menegakkan ketaatan kepada Allah dan untuk istiqamah tetap di atas ketaatan itu illa bitaufiqillah, kecuali dengan taufik dari Allah. Jadi ketika kita mampu, jangan dimuliakan oleh Allah, untuk menghindari maksiat, ya, maka itu karena pertolongan Allah. Ketika kita mampu untuk menegakkan ketaatan dan istiqomah di atas ketaatan itu adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah tidak memberikan kita taufik, kita tidak mungkin, ya, bisa rutin melaksanakan sholat jamaah. Ya, kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak mungkin bisa meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di zaman sekarang, zaman dimuliakan oleh Allah. Dan lebih khusus lagi di negeri kita, ya, begitu banyak peluang-peluang, ya, sarana-sarana untuk kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak. Ya, yang mau maksiat, ya, silakan ke tempat-tempat misalnya mall,
Ya, di situ manusia pakaiannya beragam ya. Ya luar biasa yang pakai pakaiannya anaknya. Ya. Ada yang tidak cocok dipakai juga. Ya macam-macam zaman dimuliakan oleh Allah. Ya, mereka memamerkan sesuatu yang tidak pantas untuk diperlihatkan di tengah-tengah manusia. Jadi banyak sekali peluang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak akan mampu untuk meninggalkan maksiat itu. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, la haula ay la tahawula min halin ila halin. Maksudnya adalah tidak ada perpindahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Illa billah wa i'anatihi, kecuali karena Allah dan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu karena pertolongan Allah. Wa kadzalik, demikian pula laisa laka quwwatun illa min quwwatillah azza wa jalla, kecuali dari kekuatan Allah. Fa fi hadza taslimun wa bara'atun minal hauli wal quwwah. Maka dalam perkataan beliau ini yang di dalamnya terdapat bentuk penyerahan diri kepada Allah dan berlepas dirinya kita dari kekuatan, dari kemampuan dan kekuatan, dari daya dan kekuatan. Artinya kita ini tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Tapi yang kasih kita daya dan kekuatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang bisa kita lakukan, maka itu semua karena kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Iya. Dan kekuatan itu bisa saja dicabut oleh Allah jika Allah menghendaki. Ya, dan itu tidak sulit zaman dimuliakan oleh Allah. Ya, sebagaimana seorang yang tadinya punya kekuasaan, ya, sangat mudah bagi Allah untuk mengambil kekuasaannya dan menjadikan dia rendah dan hina. Ya. Karena Allah yang memuliakan seseorang, kalau dia dimuliakan, yang memuliakan dia Allah. Dan Allah juga merendahkan siapa yang dia kehendaki. Ya, bahwa seorang itu tidak boleh sombong dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, dengan kekuasaannya, dengan kekayaannya. Kita tidak boleh sombong, apalagi sampai merendahkan orang lain. Karena yang kasih kita itu Allah, kita cuma minjam saja. Ya, kita cuma dipinjami Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Kalau Allah sudah mau ambil, maka tidak ada yang mampu untuk menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita juga harus tahu diri, kita wajib untuk ridha dan sabar dengan apa yang Allah ambil dari diri kita, karena memang itu bukan miliknya kita. Ya, karena memang itu bukan miliknya kita. Ya, seperti tukang parkir. Ya, berapapun banyaknya motornya, dia tahu ini bukan milik saya, titipan. Ya, kalau punya sudah ambil, ya dikasih. Ya. Baik. Fal insanu la yu'jibu bihaulihi wala biquwwatihi. Maka manusia tidak boleh dia ujub dengan kemampuannya dan tidak pula dengan kekuatannya. Tidak boleh kita ujub, karena semua adalah pemberian Allah. Wa inna ma tarji'u ila Allah azza wa jalla. Namun dia kembalikan semua itu kepada Allah, karena Allah yang punya memang. Ya, kalau kita punya kekuatan, kita punya kemampuan yang orang lain tidak miliki, maka kita kembali kepada Allah. Ya, kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan saya ini, tidak ada kemampuan saya kecuali Allah. Dalam segala hal jemaah dimuliakan oleh Allah, dalam perkara-perkara dunia, apalagi dalam perkara akhirat. Ya, dalam perkara akhirat. Ya, kalau dalam perkara dunia kita tidak boleh ujub, bangga, ya, maka dalam perkara akhirat juga kita tidak boleh bangga. Misalnya ada orang yang Allah berikan ilmu yang lebih dari yang lainnya, maka dia tidak boleh ujub, karena yang kasih dia siapa? Allah. Ya. Orang yang sudah mampu misalnya menghafal banyak Al-Quran, maka dia tidak boleh ujub sampai meremehkan orang lain. Kenapa? Karena yang kasih dia Allah, yang kasih dia Allah Subhanahu wa taala. Semua itu
yu'til hikmata man yasha, Allah yang memberikan siapa yang Allah kehendaki. Fatasta'inu billah, jadi kita kembalikan kepada Allah karena memang semua Allah yang punya. Maka kita mohon pertolongan kepada Allah, fayu'inuka 'ala ta'ah, maka Allah yang membantu kita untuk taat, wa minat tahawuli minal maksiyah ila ta'ah, dan Allah yang menjadikan kita mampu untuk berpindah dari kemaksiatan kepada ketaatan, wa minal kufri ila Islam, dari kekafiran menuju Islam. Fa kullu syai'in bihaulillahi wa quwwati, maka segala sesuatu itu dengan kekuatan, dengan daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Walau wakalaka ila haulika lam tastati, seandainya Allah Subhanahu wa taala menyerahkan kepada kekuatan kita, artinya Allah tidak kasih kekuatan kita, tidak kasih pertolongan. Ya, Allah serahkan kepada dirimu sendiri. Silakan berusaha. Maka lantas tadi kau tidak akan mampu. Manusia tidak akan mampu. Ya, kalau dia hanya mau mengandalkan dirinya, manusia tidak akan mampu. Wa kadzalikal kaddu wal kasbu li talabil mal. Demikian halnya dengan kerja keras, usaha untuk mencari harta. Hadzal kaddu wat ta'bu minka. Kerja keras dan bercapek-capek ini adalah dari kita yang mengupayakannya. Walakinna taufiq wa wad'al barakah min Allah azza wa jalla. Akan tetapi taufik dan diberikannya berkah dalam kerja keras dan kelelahan kita itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan manusia beda-beda. Ada orang yang kerjanya dari pagi sampai sore hanya mendapatkan sekian, hanya mendapatkan 50.000, 70.000. Ya, sementara ada orang yang kerja sebentar saja kerja, sudah mendapatkan harta yang banyak. Ya, maka siapa yang lebih banyak penghasilannya dari yang lain, tidak boleh dia ujub. Dia meremehkan orang yang penghasilannya jauh di bawah dari penghasilan dia. Ya, tidak boleh. Ya. Perbuatan ujub adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sampai ujub dalam perkara agama. Ya, ujub karena dia punya ilmu. Ujub karena dia memiliki bacaan yang indah. Ya, dan yang lainnya. Ujub karena kuat hafalannya. Ya, ujub karena dia bisa menguasai bidang ilmu ini, bidang ilmu itu. Ini semua sesuatu yang tidak dibolehkan jemaah dimuliakan oleh Allah. Maka ini bisa membatalkan amal-amal kita. Kemudian kata Imam At-Tahawi rahimahullah, wa kullu syai'in yajri bi masyiatillahi ta'ala wa ilmihi wa qada'ihi wa qadarihi. Dan segala sesuatu itu berjalan dengan masyiat Allah, dengan keinginan Allah. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu dengan keinginan Allah. Tidak mungkin terjadi sesuatu tanpa keinginan Allah. Wa ilmi, dan juga dengan ilmu Allah. Artinya Allah tahu kejadian itu sebelum terjadi. Apapun yang terjadi itu Allah sudah tahu sebelum terjadinya. Ya, bahkan 50.000 tahun. Ya, Allah sudah tahu. 50.000 tahun sebelum kejadian itu Allah sudah tahu bahwa itu akan terjadi. Dan ilmunya wa qada'i wa qadari, dan ketetapannya, ketentuan dan ketetapannya. Jadi semua terjadi dengan keinginan Allah, dengan ilmu Allah, dengan ketetapan dan ketentuan Allah. Kata Syekh Shalih Fauzan, la yaqa'u fi mulki syai'un illa bi ilmihi wa taqdirihi. Tidak akan terjadi sesuatu pun di dalam kerajaan Allah, dimanapun, karena alam ini adalah
kekuasaan Allah, illa bi'ilmihi wa taqdiri, kecuali dengan ilmu Allah dan ketetapan Allah. Jadi apa yang terjadi sebelum terjadinya Allah itu tahu. Ya, dan itu terjadi dengan apa? Dengan ketetapan Allah. Allah izinkan itu terjadi. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Bahkan dalam masalah kehendak manusia. Ya, dan tidaklah kalian berkehendak kecuali apa yang Allah kehendaki, Rabbul alamin. Jadi manusia tidak mungkin menghendaki sesuatu kecuali kalau sesuatu itu dikehendaki oleh Allah. Ya. Tidak mungkin kita menghendaki sesuatu kecuali kalau Allah menginginkan. Maka Anda tidak mungkin menghendaki sesuatu kecuali Allah menghendaki itu untuk Anda kehendaki. Fa huwa ma qadahu wa qadaru wa qaddarahu. Dan dia adalah perkara yang Allah sudah tentukan dan Allah sudah tetapkan. Wa katabahu fil lauhil mahfuz, dan sudah dicatat di dalam Al-Lauhil Mahfuz, ya, kitab induk yang memuat takdir-takdir manusia. Di dalamnya sudah tercatat semua. Ya, fa kullu ma yajri fil kauni fa huwa bi qada'illahi wa qadarihi. Maka segala sesuatu yang berjalan di alam ini, yang terjadi di alam ini, ya, kebaikan dan keburukan, apapun itu semua adalah dengan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan keluar dari ketentuan Allah. Hal itu tidak mungkin terjadi kalau Allah tidak menginginkan terjadi dan tidak ditetapkan oleh Allah untuk terjadi. Ya. Baik. Ghalabat masyiatuhu al-masyiati kullaha. Keinginan Allah itu mengalahkan semua keinginan. Keinginan Allah mengalahkan semua keinginan. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma tasyauna illa ay yasha Allah. Dan tidaklah kalian berkeinginan kecuali Allah menginginkannya. Asbata lil 'abdi masyiatahu. Allah menetapkan bagi hamba keinginannya. Artinya Allah menetapkan keinginan bagi hamba, bahwa hamba itu punya keinginan. Walakinnaha dakhilatun tahta masyiatillah. Akan tetapi keinginan manusia itu masuk di bawah keinginan Allah. Artinya dia tidak berdiri sendiri. Apa yang mereka inginkan itu karena Allah menginginkan, untuk dia menginginkan sesuatu. Wa anna al-'abda la yastati'ul masyi'a illa bi masyiatillah. Dan bahwasanya hamba itu tidak mampu untuk menginginkan kecuali dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sampai dalam masalah itu, itu semua mesti terjadi dengan keinginan Allah, takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghalaba qada'uhu al-hiyala kullaha. Dan ketetapan Allah itu mengalahkan semua bentuk kemampuan. Semua bentuk kemampuan. Kata Syekh Shalih Fauzan, mahma amilta min al-asbab wa min al-umur. Bagaimanapun Anda melakukan sebab-sebab untuk meraih sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu, wa minal umur, dan bagaimanapun kita mengupayakan perkara-perkara tertentu, idza lam yuqaddirillahu al-musabbab fala tanfa'uka al-asbab. Apabila Allah tidak menginginkan, tidak mentakdirkan al-musabbab, Allah tidak mentakdirkan akibatnya, maka sebab yang kita lakukan itu tidak akan bermanfaat. Artinya kita melakukan sebab untuk mendapatkan sesuatu. Maka sesuatu yang kita ingin dapatkan dengan melakukan sebab, kalau Allah tidak takdirkan, kita tidak akan mendapatkannya. Sebab apapun yang kita lakukan, kalau tidak mentakdirkan, maka tidak mungkin akan kita dapatkan. Seseorang yang sakit,
Dia mau sembuh dari penyakitnya, lalu dia pun berupaya, berusaha dengan sebab-sebab seperti berobat, datang ke dokter spesialis, ya, melakukan upaya-upaya. Jika Allah tidak mentakdirkan kita untuk sembuh, ya, Allah belum mentakdirkan untuk sembuh, tidak akan sembuh. Ya, 1000 dokter yang mengobati kita, ya, dengan alat-alat canggihnya, kalau Allah belum takdirkan kita sembuh, tidak akan sembuh. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak akan sembuh. Jadi bagaimanapun kita mengupayakan sesuatu untuk meraih sesuatu, ya, maka kalau Allah tidak takdirkan untuk kita mendapatkannya, maka sebab-sebab yang kita lakukan itu tidak akan berguna bagi kita. Maka seseorang itu seharusnya ketika dia melakukan sebab, jangan hanya bertumpu dengan sebabnya, jangan cuma mengandalkan sebab. Tapi yang paling, ya, harus kita harapkan dan kita andalkan untuk meraih yang kita inginkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab, apapun sebab yang kita lakukan, Allah tidak mentakdirkan, tidak akan bisa. Ya, jangan juga mengatakan, ya, tidak usah kita lakukan ini. Kalau Allah takdirkan kita dapat, pasti dapat. Ya, tidak usah melakukan ini itu, tidak usah, kata diam saja. Nah, ini tidak benar. Ya, tapi kita perlu bergantung kepada Allah untuk meraih sesuatu. Kita gantung, tawakal kepada Allah, ya, dan di samping itu kita juga melakukan sebab. Kita juga perlu untuk melakukan sebab, ya. Jadi sebenarnya orang kadang keliru, ya. Ya, ada orang yang mengandalkan sebab, lalu dia lupa bahwa segala sesuatu ditakdirkan oleh Allah. Ada orang yang hanya bergantung dengan, ya, kepada Allah saja, tawakal saja kepada Allah, tidak melakukan upaya. Ya, maka dua kelompok ini keliru di dalam, ya, memahami masalah tersebut. Ya, makanya istri Nabi Ibrahim, ya, siapa Hajar, ketika diletakkan, disimpan di mana? Di Ka'bah, di wadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram, ya, di tempat yang tidak ada tanaman, tandus, kering, bersama dengan anaknya lagi yang masih bayi, Ismail. Ya, ketika Ismail menangis membutuhkan air, ya, apakah Hajar ini diam saja? Oh, kita tunggu, sayang, ya, dia tunggu, ya, Allah kasih kita air, ya. Hajar tidak diam, dia pergi cari air. Padahal luar biasa keimanan Hajar ini. Ketika disimpan oleh Ibrahim di situ, tidak ada orang, tidak ada tanaman, tidak ada apa-apa, tidak dikasih bekal. Kemudian Ibrahim pergi, saya tidak ngomong. Ya, ditanya, apakah Allah yang memerintahkan engkau? Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkan engkau? Ibrahim mengatakan, "Na'am." Iya, Allah yang perintahkan. Apa kata Hajar? Dia mengatakan, "Idzan la yudayyunallah." Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Ini luar biasa, ini tawakal. Allah yang perintahkan kita di sini, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan. Apakah tawakal yang kuatnya Hajar itu menjadikan dia tidak perlu berusaha? Tidak, jangan dimuliakan oleh Allah. Anaknya menangis, dia pergi apa? Naik gunung, naik bukit. Ya, dia naik ke bukit Safa. Untuk apa? Lihat air. Ya, jangan sampai di sana ada air, di mana ada air. Dia tidak dapat turun. Naik lagi ke bukit Marwah. Sampai 7 kali pulang balik terus. Padahal itu 7 yang dia datangi. Iya, artinya dia terus berusaha. Itulah yang dia upayakan, itu usahanya. Kemudian Allah, ya, lewat kakinya Ibrahim, Nabi Ismail, ya, masih bayi, itu keluar air, itu air Zamzam. Ya, keluar air itu. Perhatikan, air ini keluar kapan? Setelah Hajar melakukan usaha. Ya, selain melakukan usaha dulu, baru Allah, ya, baru Allah SWT keluarkan air itu. Ya, maka ini isyarat, jangan dimuliakan. Oh, kita perlu berusaha dulu. Ya, Allah berfirman kepada, ya, Maryam, ya, wa khudhi ilaiki bi jiz'in nakhlat tusaqit 'alayki rutban janiyya. Ya, ketika Maryam di bawah pohon kurma melahirkan, ya, siapa? Nabi Isa alaihi salam. Ya, dalam kondisi melahirkan seperti itu, disuruh goyang-goyangkan batang kurma itu. Dia goyang-goyangkan batang kurma supaya jatuh buah kurma yang sudah siap untuk disantap.
Ya. Allah suruh goyangkan, padahal Allah kan tidak perlu. Ini kondisinya Maryam luar biasa, ini lelah yang bertambah-tambah lelah luar biasa. Disuruh lagi goyangkan. Ya, untuk apa? Untuk usaha. Inilah sebab yang mampu untuk lakukan. Goyangkan, langsung turun. Ya turunnya juga tidak sesuai dengan goyangannya. Subhanallah. Ya Allah cuma minta kita usaha, Allah kasih. Iya. Maka ini perlu untuk kita pahami di sini zaman dimuliakan oleh Allah. Maka sebab itu tidak akan bermanfaat kalau Allah tidak mentakdirkannya. Ya, namun jangan juga kita ya hanya bersandar kepada Allah lalu tidak mau melakukan sebab. Wa jami'ul a'mal la tanfa'u idza lam yuqaddirillahu 'azza wa jalla kan naf'a biha. Dan semua amal, pekerjaan, usaha, upaya yang dilakukan manusia itu tidak akan bermanfaat apabila Allah tidak mentakdirkan ya manfaat bagi kita dengan amal tersebut. Ya. Maka seorang juga beramal atau yang bekerja amal soleh termasuk ya kita tetap harus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta supaya Allah menerima amal kita. Ya. Jangan kita beribadah lalu langsung merasa pasti amal itu sudah diterima, belum tentu. Ya, belum tentu. Maka kita minta kepada Allah apa? Doa kepada Allah supaya Allah menerima amal-amal kita. Maka selepas Ramadan, ya setelah Ramadan kalau kita ketemu dengan saudara kita, kita mengucapkan apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Saling mendoakan. Semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian. Artinya apa? Kita hanya tidak mengandalkan amal kita, tapi kita ya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amal saya ini tidak mungkin bermanfaat bagi saya di akhirat kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkannya, Allah tidak mentakdirkannya. Maka kita berdoa kepada Allah. Fa anta 'alaika fi'lal asbab. Maka hendaknya Anda melakukan sebab. Ya, melakukan sebab ini kewajiban kita. Wa taufiqu 'ala Allah. Dia memberi taufik itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa anta ma'murun bi fi'lil asbab. Maka kita ini Anda diperintahkan untuk melakukan sebab. Tapi kalau kita sudah dapatkan apa yang kita inginkan dengan sebab-sebab ini, jangan kita mengatakan semua itu karena sebabnya, jangan. Ya, ada orang yang sembuh, kenapa? Semua ini karena dokter itu yang mengobati saya. Kalau bukan dia tidak akan sembuh. Nah, ini berlebihan. Ya, berlebihan. Ya, jadi sebab itu bukan sebab ini yang memberikan, tapi Allah yang memberikan. Ini sebab, dia sebagai tangga saja. Ya, dan tangga ini bisa menyampaikan kita kepada tujuan kita, dan bisa saja dia tidak menyampaikan kepada apa yang kita tuju. Ya, kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki untuk kita sampai pada apa yang kita inginkan dengan sebab-sebab yang kita lakukan. Nah, kita juga ya bahkan yang paling wajib adalah kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu yang kita inginkan. Ya, bukan hanya dengan melakukan sebab-sebab yang terbaik. Ya. Baik, kita coba sampai sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang benar itu datang dari Allah, yang salah itu dari saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.